الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafur. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk kembali melanjutkan thalabul ilm, tafaqquh fi din kita dengan membaca kitab Jidil Wahyi dari kitab Sahihul Bukhari. Ini merupakan dari nikmat Allah Jalla wa'ala atas kita yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita yang berhadir
di majelis ilmu agama yang mulia ini Allah jadikan dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya berikut ini Allah turunkan dan Allah berikan untuk kita, di mana beliau bersabda, "Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinatu wa ghashiyatuhum rahmatu wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah, kecuali akan turun sakinah, ketenangan ilahi ke dalam hati-hati mereka. Mungkin sebagian kita sebelum hadir ke majelis ilmu agama ini berada di dalam mobil mewah, mobil mahalnya, perumahannya, bak istana, atau bahkan mungkin baru keluar dari kamar hotel bintang 5 sekalipun. Tetapi demi Allah, ketenangan dan ketenteraman yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu agama itu jauh lebih sempurna, jauh lebih indah. Dan kita merasakan betapa tenang dan tenteramnya kita tatkala berada di majelis ilmu agama yang seperti ini. Oleh karena Nabi mengatakan, nazalat 'alaihim sakinah, akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghashiyatuhum rahmah, rahmat Allah akan tercurahkan untuk mereka. Rahmat dari Allah akan tercurahkan untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan datang meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Maka ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, seyogianya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala apabila Allah Jalla wa'ala selalu memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu agama yang begitu besar keutamaan dan kemuliaannya. Dan terkhusus nikmat ini menjadi bertambah mulia dan bertambah indah tatkala kita dapat menghadirinya dengan anggota keluarga tercinta kita. Sebuah tempat yang Nabi namakan sebagai taman-taman syurga. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqud dzikr." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka mampirlah kalian dan masuklah kalian ke dalamnya. Ucap Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah?" Tanya para sahabatnya. Beliau pun menjawab, yaitu majelis-majelis ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, tidaklah kita pulang dari majelis ilmu agama ini kecuali dosa-dosa yang kita bawa sebelumnya telah dihapuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena datang sebuah asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan tidaklah seseorang pergi menghadiri majelis ilmu agama dengan dosa-dosa yang sebesar gunung kecuali ketika dia keluar pulang darinya Allah telah menghapuskan dosa-dosanya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, pada pertemuan yang terakhir kita membaca hadis yang ke-6 dari kitab Bid'il Wahyi, hadis yang menjelaskan kepada kita, yaitu hadis ke-7 ya. Hadis ke-7 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana Abu Sufyan, Anda baca ulang biar lanjutan hadis berikut ini menjadi nyambung buat yang mungkin tidak hadir pada pertemuan yang lalu atau telah hadir tetapi sudah lupa. Baik, kita murojaah sedikit ya. Kita masih ingat pada pertemuan yang lalu membahas hadis apa jemaah? Tentang sampainya surat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Raja Herakl. Hercules kalau orang kita baca ya, tulisan Arabnya Herakl. Nah, Raja Romawi. Dan saat itu di Syam sedang ada beberapa saudagar, para pedagang Quraisy. Dan sebagian mereka adalah tokoh yang Quraisy. Dan di antara mereka adalah Abu Sufyan. Dan saat itu beliau masih musyrik, belum masuk Islam. Beliau telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa sebelum masuk Islam semua termasuk dari tokoh-tokoh Quraisy Mekah yang sangat
keji, kejam, dan sangat benci kepada Islam dan kaum muslimin, dan terkhusus kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk Islam. Maka Herakl yang mengetahui bahwa di negerinya, di Syam saat itu, Syam adalah Palestina, Suriah dan sekitarnya, ini disebut dengan Syam. Herakl meminta agar para pedagang Quraisy tersebut dihadirkan ke istananya. Nah, maka para saudagar Quraisy pun pergi memenuhi panggilan sang raja, Raja Herakl. Yang singkat ceritanya dan detailnya setelah kita baca pada pertemuan yang lalu, Abu Sufyan menjadi jubir mereka. Ya. Kemudian saking karena kecerdasannya Herakl, dia meminta Quraisy yang lainnya duduk di belakang Abu Sufyan. Tidak boleh ada yang sejajar dengannya, tidak boleh berada di depan. Semua harus berada di belakang Abu Sufyan. Kemudian Herakl mengatakan, aku akan melemparkan beberapa pertanyaan kepadanya. Kalau dia jujur, ya kalian katakan jujur. Tetapi kalau dia bohong, kalian harus berikan isyarat kepadaku bahwa dia akan bohong. Ini cerdasnya Herakl. Ya. Karena kalau diletakkan sejajar dengan Abu Sufyan, mungkin mereka agak segan nanti untuk mengisyaratkan bahwa Abu Sufyan sedang berbohong. Karena Abu Sufyan adalah tokoh mereka. Dan juga karena loyalitas di antara mereka sebagai satu kabilah atau satu bangsa. Dan Abu Sufyan telah mengatakan bahwa diri beliau saat itu seandainya mau berdusta, bisa saja berdusta. Tapi karena kedustaan adalah perangai yang sangat buruk, yang sangat mereka benci, meskipun mereka masih musyrik saat itu. Dan Abu Sufyan menjadi jubirnya mereka karena Abu Sufyan adalah orang yang paling dekat nasabnya saat itu dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Sufyan pun dilemparkan beberapa pertanyaan oleh Raja Herakl. Ya. Yang pertama, Herakl bertanya tentang nasab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan pun menjawab sebaik-baiknya nasab. Kemudian Herakl bertanya, apakah di tengah-tengah bangsa Arab sudah ada orang yang mengaku Nabi sebelum Muhammad ini? Abu Sufyan pun menjawab, belum pernah. Nah, kemudian apakah dari nenek moyang Muhammad ini ada yang menjadi raja? Abu Sufyan pun menjawab, tidak ada. Kemudian Abu Sufyan kembali ditanya oleh Herakl, apakah mayoritas pengikutnya Muhammad ini orang-orang kaya, orang-orang kuat, atau orang-orang yang lemah, orang-orang miskin dari kabilah kecil, dari budak sahaya? Ia pun menjawab, justru mayoritas mereka adalah du'afa, orang-orang yang lemah di Mekah. Kebanyakan mereka orang miskin, sebagian mereka budak sahaya, sebagian mereka dari kabilah-kabilah yang kecil. Kemudian Herakl bertanya, ayaziduna am yanqusun? Mereka semakin hari semakin bertambah banyak atau semakin berkurang? Tanya Herakl kepadanya. Abu Sufyan pun menjawab, bal yazidun, bahkan mereka semakin banyak, semakin bertambah. Apakah ada di antara mereka yang murtad, keluar dari agamanya setelah ia masuk ke dalamnya karena benci kepada agamanya? Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini menunjukkan kecerdasannya Herakl. Dia tidak bertanya adakah di antara mereka yang murtad yang benci kepada Muhammad atau pengikutnya. Karena kalau itu bisa aja terjadi benci kepada kepribadian orang yang ada di dalam suatu ajaran. Nah, tetapi yang ditanya oleh Herakl, apakah ada dari mereka yang murtad setelah masuk ke dalam ajaran tersebut karena benci kepada ajaran yang dibawa oleh Muhammad, bukan kepada individu yang ada di dalam ajaran tersebut. Abu Sufyan pun menjawab, tidak. Apakah kalian pernah menganggap dia berdusta sebelum dia mengaku sebagai Nabi? Tanya kembali Herakl kepadanya. Tidak, jawab kembali Abu Sufyan. Herakl pun kembali bertanya, pernahkah dia berkhianat di dalam bermuamalah, di dalam berjanji? Maka Abu Sufyan pun menjawab, sama sekali tidak. Kami sudah sekian lama tidak bertemu dengannya karena sedang di Syam. Dan saat ini kami tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ini juga menunjukkan kecerdasannya Sufyan, karena seandainya
keadaan Nabi kita tidak seperti yang disebutkan oleh Abu Sufyan, maka Abu Sufyan tidak bisa diperkarakan oleh Herakl, karena saat ini mereka tidak tahu yang sebelumnya seperti ini. Kalau sekarang dia berubah, kami sedang tidak tahu, karena memang sedang berada di sisinya. Kemudian Herakl kembali bertanya kepadanya, apakah kalian memeranginya? Iya, jawab Abu Sufyan. Bagaimana peperangan kalian dengan Muhammad dan pengikutnya? Abu Sufyan pun menjawab, al-harbu bainana wa bainahum sijal. Peperangan yang terjadi di antara kami dan mereka itu sijal, terkadang kami yang menang dan terkadang kami yang kalah. Demikian juga sebaliknya. Apa perintah dia kepada kalian? Apa isi dakwah? Tanya Abu Sufyan. Apa tanya Herakl kepada Abu Sufyan kembali? Dia mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah. Ia melarang kami berbuat syirik kepada Allah. Ya, memerintahkan kami untuk meninggalkan ajaran nenek moyang kami yang bertentangan dengan agama Allah. Dia memerintahkan kami salat, bersikap jujur, menjaga kehormatan dari zina, khamar dan maksiat-maksiat yang lain, dan memerintahkan kami untuk menyambung silaturahmi di antara kami. Jawab Abu Sufyan. Maka Herakl kembali berkata kepada penerjemahnya yang menyampaikan dan menerjemahkannya kepada Abu Sufyan. Artinya Herakl berbahasa dengan bahasa Romawi, kemudian penerjemahnya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab kepada Abu Sufyan. Wahai penerjemahku, kata Herakl, sampaikan kepadanya, aku telah bertanya tentang nasabnya Muhammad ini. Dan dia menyebutkan bahwa nasabnya adalah sebaik-baik nasab. Maka demikianlah seluruh para rasul. Semua rasul yang diutus oleh Allah, mereka dari nasab yang terbaik. Arti Herakl ini adalah orang yang punya ilmu, orang yang belajar tentang agamanya dan umat sebelumnya. Nah, aku juga telah bertanya kepadanya, apakah ada orang yang mengaku sebagai nabi sebelumnya di Mekah? Dia pun menjawab, tidak. Nah, seandainya ada, mungkin aku akan menuduh Muhammad ini meneruskan perjuangan orang tersebut. Aku juga bertanya kepadanya, apakah dari nenek moyangnya ada yang menjadi raja? Dia pun menjawab, tidak. Seandainya ada, mungkin aku akan menuduh Muhammad ini ingin menjadi raja lagi. Ya, karena di antara nenek moyangnya ada yang pernah menjadi raja. Nah, aku pun bertanya kepadanya, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia menjadi nabi? Dia pun menjawab tidak. Bayangkan dia 40 tahun lagi sebelum menjadi nabi nggak pernah berdusta sekali. Dalam perkara dunia sekali. Kita nggak terhitung udah saking banyaknya dusta, sampai lupa hari ini aja udah berapa kali berdusta nih. Dusta sama istri, dusta mana, dusta sama partner bisnis ya. Allah musta'an. Demikianlah para nabi. Tidak mungkin Allah membiarkan orang yang berdusta dengan manusia menjadi seorang nabi. Aku juga bertanya kepadanya, apakah pengikutnya dari mayoritas mereka dari orang-orang yang kuat ekonominya, kabilahnya, atau justru dari orang-orang yang lemah? Dia pun menjawab bahwa mayoritas pengikut Muhammad ini adalah orang yang lemah, orang-orang miskin, ya budak sahaya. Demikianlah mayoritas pengikut para rasul dari masa ke masa. Mayoritas pengikut para rasul dari masa ke masa adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Nah, aku juga bertanya kepadanya, apakah dakwah Muhammad ini semakin bertambah ataukah semakin berkurang? Dia pun menjawab semakin bertambah. Demikianlah iman. Iman itu semakin hari semakin bertambah hatta yatim, sampai sempurna. Aku juga bertanya kepadanya, apakah ada di antara mereka yang murtad kembali karena benci terhadap isi ajaran yang dibawa oleh Muhammad setelah ia masuk ke dalamnya? Dia pun menjawab tidak. Demikianlah iman. Kalau sudah masuk ke dalam qalbu seorang hamba, ucap Herakl. Aku juga bertanya kepadanya, apakah Muhammad pernah berkhianat? Dia pun menjawab tidak. Demikianlah para rasul. Tidak ada satupun para rasul yang berkhianat dalam bermuamalah, di dalam berjanji. Aku juga bertanya kepadanya tentang isi dakwahnya. Dia pun menyebutkan bahwa isi dakwah Muhammad ini adalah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik, melarang mereka dari penyembahan kepada berhala, memerintahkan mereka salat, bersikap jujur, menjaga kehormatannya dari zina, dari liwat, dan berbagai maksiat yang disukai oleh syahwat yang lainnya. Nah, demikianlah isi dakwah yang benar. Seandainya apa yang dia sampaikan ini benar,
maka sungguh kerajaan yang Muhammad ini akan sampai kepada kedua tanah yang ada di bawah kakiku. Ini maksudnya sampai ke Syam. Setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu, memang Islam sampai ke Syam, Romawi dan Persia runtuh di masanya Umar bin Khattab. Dan sungguh aku sebelumnya sudah pernah mengetahui bahwa akan ada nabi yang keluar. Hanya saja aku tidak menyangka dia akan keluar dari kalian. Nah, kalau anni a'lam anhu aflus ilaihi latajashamtu ilaihi. Seandainya aku tahu bisa sampai kepadanya, maka aku akan pergi menemuinya. Dan seandainya aku berada di sisinya, maka aku akan mencuci kedua kakinya. Nah, maka setelah itu Abu Sufyan pun, Herakl pun meminta untuk dibawakan surat dakwah Nabi SAW yang telah dikirim kepadanya. Sampai di sini kan pertemuan kita yang lalu, betul ya Bang? Tahu semua ya. Betul ya? Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian kata Abu Sufyan, "Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi Dihyatu ila 'azimi Busra." Kemudian Herakl meminta untuk didatangkan surat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Dihyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa kepada 'azim Busra, kepada Raja Busra. Artinya Herakl ini berada di bawah Busra. Terbesarnya adalah Busra. Herakl adalah raja Romawi yang ada di Syam. Dan surat tersebut sampai ke Herakl. Dan Dihyah, jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita buka sirah, beliau membawa surat Nabi SAW dari Madinah ke Azim Busra, ke Syam, itu seorang diri. Bayangkan jemaah, membelah padang pasir yang begitu luas, yang tak bertepi, dan naik turun gunung batu. Yang di siang malam berada di dalam kegelapan, di siang hari berada di bawah terik matahari, dan beliau membawanya seorang diri. Ini menunjukkan keberanian yang luar biasa di hati para sahabat Nabi SAW. Padahal jemaah yang dimuliakan Allah, melakukan safar seorang diri membelah padang pasir, jangankan membawa surat dakwah kepada Raja Herakl, perjalanan bisnis saja berbahaya. Ular padang pasir itu termasuk ular yang paling berbahaya di dunia. Kalajengking padang pasir termasuk kalajengking yang paling berbahaya di dunia. Bahkan ada ular di padang pasir itu yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, apabila wanita yang sedang hamil melihatnya berpapasan dengannya, maka dia bisa gugur. Ya, kandungannya itu bisa gugur. Kemudian ulama khilaf di dalam mensyarah hadis ini. Apakah ini menunjukkan dia syaitan yang menjelma seekor ular, ataukah ular yang normal? Sebagian ulama mengatakan sepertinya syaitan. Karena kalau nggak mungkin bisa membuat wanita yang sedang hamil gugur. Sebagian ulama yang lain tidak, ular biasa, tapi saking ngerinya bentuknya dia. Ketika wanita yang sedang gugur melihatnya akan terkejut dan bisa menyebabkan gugur kandungan. Nah, juga di padang pasir ada binatang-binatang buas ya. Belum lagi sebagian gunung di tengah-tengah padang pasir itu bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tatkala datang badai debu. Nah, tatkala datang badai debu. Nah, kalau sempat berpindah dan kita sedang melewatinya, ini sangat besar potensi kita akan tertimpa gunung-gunung tersebut. Dan naik turun gunung batu. Ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa untuk agama Allah Jalla wa'ala dari para sahabatnya. Nah, bahkan disebutkan di dalam riwayat tersebut, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, aku akan mengutus salah satu di antara kalian untuk membawa surat dakwah. Aku berharap tidak ada di antara kalian yang beralasan. Maka ketika Dihyah dipilih oleh Nabi SAW, beliau tidak beralasan ini dan itu. Kalau kita diminta oleh Nabi untuk menjalankan tugas yang seperti itu, berbagai alasan mungkin akan keluar. Ya, mungkin kita mengatakan, wahai Rasulullah, biar anak yang angkat. Tapi kata Allah, kali ini nggak mungkin anak.
Ustaz, istrinya lagi hamil, lagi kurang sehat, lagi ada tamu di rumah, ya, ayam juga belum diberikan pakan di belakang rumah Ustaz. Ya, subhanallah, kesetiaan para sahabat tidak diragukan untuk agama Allah, ya. Maka pada ila Hiraq, dia pun memberikan kepada Hiraq. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya ketika Dahiyah sampai ke Raja Busra, beliau diminta, atau surat yang ada di tangan beliau diminta oleh pembesar-pembesarnya Busra, tetapi beliau mengatakan tidak. Hanya tanganku yang boleh memberikan ini kepada tangannya, karena aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyerahkannya langsung kepada. Segitu sempurnanya mereka di dalam melaksanakan perintah Nabi SAW. Pada potensi dibunuh kan nggak besar. Kalau sebab suratnya dibaca, kemudian sang raja marah, bisa dibunuh. Nah, maka Faqarah Hiraqal pun membaca isi surat Nabi SAW. Tentunya yang membacanya adalah penerjemahnya. Isi surat Nabi SAW adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqil Aqimil. Dari Muhammad, Abdullah, hambanya Allah, dan Rasulnya kepada Hiraqil Aqimil Rum. Tokohnya atau rajanya Romi. Azim itu artinya orang yang diagungkan. Beliau tidak mengatakan kepada Hiraqal yang teragung, yang terhormat, tapi beliau mengatakan yang dihormati. Ya, itu dihormati oleh kaumnya, bukan oleh Nabi yang sedang mengirim surat. Ini hal yang penting, ya, karena ada orang yang tidak tepat kita katakan dia terhormat. Pelaku syirik, penyuruh kepada syirik, pelaku bidah, menyuruh kepada bidah, pelaku maksiat terang-terangan dan menyuruh kepada, gimana mungkin kita katakan kepada yang mulia, kepada yang terhormat. Nah, apalagi orang kafir. Seterhormat-hormatnya orang kafir, kedudukannya di sisi Allah dan kaum muslimin adalah syarrul. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam inna fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek ciptaan Allah di bawah naungan langit. Nah, antum lebih baik pakai baju bola tertulis nomor 7 monyet daripada tertulis nomor 8, nomor 7 nama pemain bola orang kafir. Nah, syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek ciptaan Allah, mengatakan Allah punya anak. Monyet aja nggak mengatakan itu. Masa antum ngefans kepada orang-orang yang meyakini Allah disalib? Antum ngefans, ya, bahkan mau habis mingguan ikut selebrasinya, katanya udah belajar tauhid, masih ngefans dan masih menjadi follower orang-orang yang mengatakan Allah itu 3. Ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Nasallallahu alaihi wasallam. Darurat tauhid. Orang-orang yang mengaku udah belajar tauhid pun masih darurat tauhid. Penting sekali masalah akidah dan tauhid itu. Bagaimana kita ngefans kepada orang yang Allah katakan syarrul. Sampai Umar mengatakan, aku tidak sanggup melihat wajah-wajah mereka. Setiap kali aku melihat mereka, aku mengingat betapa kejinya ucapan mereka. Dia mengatakan Allah punya anak. Sampai-sampai Allah berfirman di dalam surat Maryam di akhir surat, takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'a lir-rahmani walada. Hampir saja langit runtuh menimpa kalian. Bumi ini pecah dan gunung-gunung berhamburan karena mereka mengatakan Allah punya anak. Kemudian datang antar, wahai Gus, wahai Pak Kiai, selamat Natal ya. Selamat hari anak Tuhan. Itu maknanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam
disambungkan oleh Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti al-huda. Nabi nggak mengatakan assalamu alaika. Nggak boleh kepada orang kan. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku menyuruhmu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Islam seorang Arab yang buta huruf ngirim surat perintah kepada raja yang menguasai setengah dunia saat itu. Pada jumlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sangat sedikit, sangat Romawi, bangsa yang dikenal dengan teknologi mereka, alat tempur mereka, peradaban mereka, ilmu mereka, pasukan mereka yang begitu besar. Ya. Justru dapat surat perintah oleh seorang Arab yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah dunianya, tetapi Allah kuatkan dengan wahyu dari sisinya. Yu'tikallahu ajraka marratayn. Niscaya Allah akan berikan untukmu dua pahala, pahala dari agamanya Nasara dan pahala dari agama Islam. Fa in tawallait, tetapi kalau kamu berpaling, tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika itsmal arisin, maka engkau akan menanggung dosa-dosanya arisin, yaitu seluruh kaumnya yang lemah yang enggan masuk Islam karena taklid kepada tokoh mereka yang juga tidak masuk Islam. Hati-hati jemaah, kalau ada maksiat yang dilakukan oleh anak kita, oleh istri kita karena mengikuti kita, kita akan menanggung dosa mereka dan dosa kita sendiri. Nah, kemudian Nabi membacakan firman Allah Jalla wa'ala di surat Ali Imran, ya ahla kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada sebuah kalimat la ilaha illallah yang sama antara kita dan kalian, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini menerangkan kepada kita bahwa agama Nasara yang sesungguhnya adalah mereka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya, sebelum Nabi kita diutus saja mereka sudah mengubah-ubah isi agama mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka telah mengubah-ubah isi Taurat, isi Injil setelah mereka mengetahui yang sesungguhnya. Nah, demikian juga di masa Nabi mereka pernah menyembunyikan isi Taurat yang menyebutkan adanya hukum rajam untuk para pelaku zina. Hukum cambuk juga untuk para pelaku zina. Mereka tutupi dan mereka hilangkan pasal tersebut. Nah, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Juga sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lainnya maksudnya makhluk selain Allah sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala, ditaati sebagaimana Allah ditaati. Nah, larangan-larangannya ditinggalkan seperti larangan-larangannya Allah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, persaksikanlah kami adalah orang-orang Islam. Kata Abu Sufyan, falamma qala ma qala wa faragha min qira'ati kitab kathara indahu as-sahab wa irtafa'atil aswat. Ketika surat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah selesai dibaca, maka terdengarlah suara yang berisik di dalam istana. Wartafa'atil aswat. Suara orang yang berada di dalam istana, mereka mengangkat suara mereka. Wa ukhrij, karena di dalam istana sudah ribut, kami pun dikeluarkan.
Sehingga kata Abu Sufyan yang masih musyrik saat itu, laqad amira Amr ibn Abi Kabsah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh besar perkara Muhammad ini. Innahu yakhafu malik Bani As. Raja Romawi saja bisa takut kepada dia. Ini mungkin benih-benih hidayah kepada Abu Sufyan di masa itu, ya kan? Selama ini mereka anggap sepele. Nabi kita SAW dan kaum muslimin yang bersama beliau disiksa, ditindak, dicela, diusir oleh bangsa. Tetapi begitu mereka berada di sisi Raja Romawi, kok malah Raja Romawi menganggapnya benar, memuji isi dakwahnya, bahkan mengatakan dakwahnya Nabi akan sampai ke Syam, dan Syam akan menjadi negara Islam. Setelah sebelumnya menjadi agak negaranya Nasrani, yang beragamakan Nasrani. Nah, hatta fama ziltu muqinan annahu sayabah, sehingga aku semakin yakin bahwa dakwah Muhammad ini pasti akan menang, mengalahkan seluruh agama yang ada di dunia. Hatta adkhalallahu alayya Islam, sehingga Allah Jalla wa Ala masukkan Islam ke dalam hatiku. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, di sini juga disebutkan bahwa Herakl sempat berkata kepada kaumnya, ya ma'syar Rum, wahai bangsa Romawi. Panggil Herakl kepada mereka, hal lakum fil falahi wal rushd wa ayyathbuta mulkukum, wahai bangsa Romawi, maukah kalian menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat? Maukah kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Dan maukah kalian kerajaan kalian ini tetap kokoh, tidak runtuh? Tanya Herakl kepada tokoh-tokoh Romawi yang ada di dalam istananya saat itu. Kemudian fatubayyuni hadan nabi. Kemudian Herakl mengatakan, kalau kalian mau, kalian baiat aku untuk mengikuti Nabi. Artinya mari sama-sama kita masuk Islam, mengikuti Nabi ini. Nah, ucap Herakl kepada tokoh-tokoh Romawi yang ada di dalam istananya saat itu, maka seketika itu tokoh-tokoh Romawi yang ada di dalam istana tersebut berlarian menuju pintu-pintu, ingin meninggalkan Herakl. Fawajaduha qad ghulliq. Tetapi pintu-pintu yang ada di dalam istana semuanya telah tertutup. Falamma ra'a Herakl nafaratahum wa aysa min al-iman. Tatkala Herakl melihat tokoh-tokoh Romawi yang ada di istananya, yang ada di Syam, tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak menerima agama Islam, enggan memenuhi ajakannya, dia pun pesimis. Mereka akan menerima Islam, menerima iman. Dia pun berkata kepada mereka, rudduhum alaihi. Dia berkata kepada para ketujuannya, tolong kembalikan mereka semua ke sini. Kemudian Herakl mengatakan, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Sebenarnya aku hanya menguji kesetiaan kalian terhadap agama kalian. Aku juga tidak mau masuk Islam. Kepada memang dia ingin masuk Islam. Memang politikus itu orang yang paling ahli. Ahli apa? Ya, bunglon, berubah warna. Ya, paling ahli berdusta, paling ahli membalik fakta, paling ahli ya, pindah haluan. Maka Syekh Mukbil mengatakan, rukun min arkani siyasah. Rukun politik praktis hari ini adalah dusta. Coba antum tunjukkan kepada mana politikus yang tidak berdusta. Kalau sebelumnya mengatakan, sebagian orang mengatakan yang penting jangan partai ini yang menang, ya kan? Setelah ada perubahan, yang penting beliau presiden, apapun partai yang dukungnya nggak apa-apa, kan penting beliau. Kalau di Mesir namanya Ikhwanul Muslimin, ya.
Mereka selalu menggaung-gaungkan syariat, menegakkan Islam. Islam mereka hancurkan, ya, dan tidak mereka tegakkan sedikit pun. Yang terjadi hanya pertumpahan darah. Dan yang menjadi korban adalah para pemuda. Yang terjadi ibu-ibu kehilangan anak-anak mudanya, bersimbah darah di jalan-jalan raya. Nah, karena terjadi aksi pemberontakan dan sebagainya. Nah, tidak ada politikus yang tidak berdusta. Kalau dia tidak berdusta, nggak mungkin dia jadi politikus di politik praktis hari ini. Cuma ada yang minim, ada yang maksimum dalam berdusta. Ada yang parah, ada yang dikit. Ya, Allah musta'an. Makanya benar kalau ada yang mengatakan politikus itu kalau sama Nasrani dia mengaku sebagai Nasrani, kalau sama Muslim dia mengaku Muslim, sama orang Sunnah mau Sunnah masih aja. Kalau bisa sama Yahudi juga menampakkan diri sebagai Yahudi. Bahkan ketika akan turun suatu tempat yang notabene-nya mayoritasnya bukan Muslim, justru partai yang menganggap dirinya paling Islam, ketua partainya di situ justru bukan orang Muslim. Maka Syekh Mubil mengatakan rukun min arkani siyasah, rukun politik praktis yang dilakukan oleh para politikus hari ini, rukunnya adalah dusta. Rukunnya adalah dusta. Lihat orang-orang yang dahulu yang bersumpah akan begini, tidak akan begini, hari ini sebaliknya. Ya, tadi yang menggunakan kaidah fikih ini, setelah dia melanggarnya cari kaidah fikih lain untuk dijadikan sebagai dalil. Ini Hiraq begitu melihat kaum yang nggak bisa menerima Islam, dia pun mengatakan, aku pun nggak mau masuk Islam sebenarnya, aku cuma ingin menguji kesetiaan kalian terhadap agama kalian selama ini. Nah, disebutkan faedah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari. Nabi SAW pernah mendapat surat dari Herakl ketika beliau di Tabuk. Dengan Nabi kita SAW di Tabuk. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa kadzaba rawa Ibnu Hibban fi sahih an Anas anna Nabi SAW kataba ilaihi aydan min Tabuk. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengirim surat ke Herakl ketika Nabi SAW masih di Tabuk, wa annahu qaraba al-ijabah wa lam yujib, dan dia saat itu hampir masuk Islam tapi tidak jadi. Demikian juga di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan annahu katama min Tabuk ila Nabi SAW. Wa Herakl ketika dia berada di Tabuk, ini sudah perbatasan Saudi dengan Syam hari ini dengan Israel. Kurang lebih 600 sekian kilo, 600 kilo lah kurang lebih dari Madinah. Dia pernah mengirim surat kepada Nabi SAW. Isi suratnya, ini Muslim, aku Muslim. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, kadhib, dia dusta. Bal wa ala nasraniyyati, bahkan dia masih di atas agama Nasrani. Karena nggak cukup nih. Nah, oleh karena definisi iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan melakukannya dengan anggota badan. Kalau dia enggan mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak akan masuk Islam. Sebagaimana Abu Talib merawat Nabi, membesarkan Nabi, menikahkan Nabi, membela dakwah Nabi, meyakini dakwah Nabi, dia pasang badan untuk dakwah Nabi. Tapi karena nggak enakan dengan masyarakat, dia enggan mengucapkan, sehingga mati dalam badan dia masih musyrik. Nah, ikhwan kiram wa akhwati al-karimat, alhasil Herakl tidak jadi masuk Islam karena khawatir akan hilang kerajaannya. Sehingga di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan wa mimma yuqawi anna Herakl athara mulkahu 'ala al-iman wastamara 'ala dhalal an muharaba al-muslimin fi ghazwati Mu'tah ba'da hadhihi al-qissah biduni sanatain. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara dalil yang menguatkan bahwa Herakl tidak jadi masuk Islam, dia lebih mengutamakan kerajaannya daripada keimanan dan berat terus di atas
kesesatannya adalah dia ikut memerangi kaum muslimin dalam peperangan yang maaf di dalam Islam disebut dengan perang Mu'tah. Ya, pada tahun 8 Hijriah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, 2 tahun kurang lebih setelah kisahnya. Setelah kisah yang kita bacakan antara Abu Sufyan dengan Herakl. Saat itu dia menggerakkan 100.000 kaum musyrikin. Nah, kemudian kata beliau fi Maghazi Ibnu Ishaq, di dalam kitab Maghazi Ibnu Ishaq, wa balagha al-muslimin lamma nazalu ma'a min ardi Syam anna Herakl nazala fi 100,000 min al-musyrikin. Dia gerakkan 100.000 kaum musyrikin, berkolaborasi dengan mereka untuk memerangi kaum muslimin. Ini menunjukkan dia kaum Islam demi mempertahankan kerajaan. Hari ini mana kerajaan? Jangan hari ini, beberapa saat setelah itu langsung punah kerajaan. Karena kalau dia mau masuk Islam saat itu, dia tetap dijadikan raja oleh Nabi dan diturunkan dari singgasananya. Kerajaannya tetap dia. Dunia yang dia miliki tidak akan disentuh oleh Nabi. Dia tetap raja kaum muslimin. Nah, sumber kekayaan alam yang ada di negaranya tetap dia nggak disentuh. Kecuali yang itu bagian Baitul Mal, ya. Dia tetap menjadi raja. Dan pahalanya 2 kali lipat. Pahala masuk Islam dan pahala sebelumnya berada di atas agama Nabi Isa. Tetapi dia menggunakan kalkulasi dunia. Dia menggunakan logikanya. Tidak yakin dengan janji Allah Jalla wa'ala yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam suratnya tersebut. Baik ikhwan kiram wa akhwati al-karimat, dengan 2 pertemuan ini kita telah selesai membaca hadis yang ke-7. Ini yang menyebutkan kepada kita kisah antara Abu Sufyan dan kaum musyrikin saat itu ketika beliau masih musyrik dengan Herakl dan pengikutnya, dan isi surat Nabi SAW yang dibacakan oleh Herakl kepada mereka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, amma majtamala alaihi hadzal hadits min al-fawaid fa hiya katsirah wa min ahammiha. Hadis Nabi SAW ini mengandung faedah yang sangat banyak. Wa min ahammiha, dari faedah yang paling penting dari hadis ini adalah sebagai berikut. Artinya faedah banyak, tetapi yang akan disebutkan berikut ini adalah yang paling pentingnya menurut Syekh Utsaimin. Mari kita simak bersama. Kata beliau, anna min hadhi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kitaba ila al-mulk. Merupakan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menuliskan surat dakwah kepada para raja. Wa an la yahqira al-insanu nafsah. Kemudian kata beliau, surat Nabi ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seseorang tidak perlu merendahkan dirinya di hadapan para penguasa dunia walaupun dia orang miskin. Ada dulu. Oh baik, bayangkan jemaah, Nabi miskin, ekonomi kaum muslimin juga lemah saat itu, dan jumlah kaum muslimin juga sedikit. Berani menulis surat dakwah kepada seorang raja. Makanya jemaah dimulakan, orang itu tidak boleh menghinakan dirinya di hadapan penguasa dunia karena keduniaan yang mereka miliki. Karena dunia dan kekuasaan yang mereka miliki. Nah, karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sampai-sampai disebutkan dari kisah sebagian ulama dahulu ketika diundang oleh sebagian raja yang masih kafir, dan ulama ini dikenal dengan kemuliaan dengan agamanya, dan syarat masuk ke istana tersebut harus membungkuk sampai ke singgasananya sang raja. Maka beliau tidak mau menghadiri, tidak mau memenuhi undangan tersebut. Nah, sehingga raja ini pun cerdik, bilang sama dia tidak perlu membungkuk seperti orang lain. Khusus dia nggak perlu membungkuk. Tapi raja cerdas, bukan cerdas sih sebenarnya, licik. Dia pendekkan pintu masuknya agar ulama kita ini ketika masuk tetap membungkuk.
Begitu ulama kita ini datang melihat pintu dari PDI, beliau lebih cerdas nih, beliau masuk dengan gaya mundur, sehingga membungkuknya keluar, bukan ke hadapan raja. Ahli tauhid tidak perlu menghinakan dirinya di hadapan ahli syirik. Ahli sunnah jangan minder di hadapan ahli bid'ah. Ahli ta'ah, ahli ibadah tidak perlu minder di depan ahli maksiat. Inti pengikut sunnah udah umroh misalnya ngejar-ngejar artis, pengen selfie sama artis, segitukah kemuliaan sunnah yang ada di diri Anda? Iya. Sebagian orang udah ngaji, jenggot tebal dan sebagainya, sampai kamu nggak tahu ada artis umroh, dikejar, lebih semangat menjumpai artis daripada jumpa ustaz. Syekh berulang kali lewat di depannya, tidak dia temui, tidak dia salami. Begitu mendengar artis yang masih dengan dunia artisnya, masih dengan dunia musiknya, dunia maksiatnya terang-terangan, dikejar-kejar untuk bisa selfie. Allah musta'an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memarahi Abu Dhar. Ketika Abu Dhar radhiyallahu anhu atau Abu Darda menjadi gubernur Syam saat itu, dan sedang menunggu kedatangan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin bersama tokoh-tokoh Nasara yang belum masuk Islam. Tiba-tiba Umar datang tanpa menggunakan alas kaki. Atau dalam sebuah riwayat justru sendalnya dia angkat karena putus atau lagi nggak nyanyi pakai sendal. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Umar, aku sedang menunggu dengan pembesar Syam, kemudian engkau muncul dalam keadaan tidak beralas kaki. Anda khawatir mereka nanti akan merendahkan. Apa kata Umar? Wahai Abu Dhar, kata Abu Darda, seandainya mengeluarkan ucapan ini bukan kau, sudah saya cabuk. Kemudian Umar mengatakan, ya Abu Darda atau Abu Dhar, kunna qauman adillah, fa'azzana Allah bil Islam, famata ibtaghayna al-izzah bi ghairi Islam, adzallana Allah. Wahai Abu Darda atau Abu Dhar, kita dahulu adalah manusia-manusia hina karena syirik, bid'ah dan maksiat kita lakukan. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Sebelumnya kita menyembah patung, sekarang kita menyembah Allah. Sebelumnya ketika kita lapar, Tuhan kita ambil dan kita masak menjadi makanan. Ya, tuhan-tuhan yang disembah dengan bentuk yang dibuat dari teri. Pelaku syirik, pelaku bidah, pelaku maksiat, peminum khamr, pembunuh. Kita dahulu adalah orang-orang yang hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Famahma ibtaghayna al-izzah bi ghairi Islam. Maka kapan kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita kembali. Ya, hadiah yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Nabi SAW juga bersabda, innama ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalaf. Kehinaan dan kerendahan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang menyelisihi agamaku, sunnah. Mereka yang akan dihinakan oleh Allah. Walaupun ketika antum sampai di undangan tersebut dengan Kijang tahun 90, dan situ parkirannya semua mobil, tidak ada yang di bawah satu, cuma yang mobil ET aja yang berharga 500. Minder antum. Sunnah Nabi SAW. Datang dengan pakaian, antum datang dengan dada yang penuh dengan tauhid, dada yang berisikan akidah yang sahih. Di tengah-tengah orang yang hatinya berisikan syirik, khurafat atau yurah. Dalam surah Yunus, Allah Jalla wa Ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah huwa khairun mimma yajma'un. Dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia. Karena demikian itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga daripada dunia beserta isinya dikumpulkan oleh manusia.
Kata Imam Ibn Qayyim, sepakat ulama tafsir salaf bahwa yang maksud dengan fadlullah dan rahmatnya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sebagian orang kalau pergi kajian, dia bangga istrinya pakai cadar. Begitu pergi ke walimahan orang-orang kaya, para pejabat, bajunya nggak usah dan nambah menaikkan dia pakai warna-warna ini yang milah dikit. Sehingga itu Anda di depan para budak-budak dunia. Rumah banget imannya. Emangnya mereka yang memberikan makan untuk kita? Apakah manusia yang memberikan beras kepada ente? Apakah mereka yang akan mematikan kita? Apakah mereka yang akan menjamin kehidupan kita di alam barzakh? Apakah mereka yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar? Apakah tangan mereka yang akan menuntun kita untuk melewati asyarat di hari kiamat? Apakah tangan-tangan mereka yang akan menarik kita dari neraka Allah Jalla wa'ala? Tidak. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau kita mau pinjam uang 100.000 aja belum tentu mereka mau ngasih. Itu masih masalah dunia. Nah, rumah kita terbakar di sampingnya, pura-pura nggak tahu, tetap lanjut tidur dia. Biar tukang-tukang beca yang menyeramkan air rumah itu menurut saya. Langsung menyenangkan diri kita. Nah, demikian juga para ulama kita lihat. Gagah mereka dengan penampilan sunnah mereka. Gagah mereka dengan tauhid yang ada di dalam dada-dada mereka. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum inna akramakum 'indallahi. Nah, boleh kita minder karena kita miskin. Ya, di depan orang-orang yang lebih kaya dari kita. Meskipun mereka bukan ahli tauhid, bukan ahli sunnah. Jangan. Nggak perlu minder, jangan. Nah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi SAW di sini berani menuliskan surat kepada para raja. Maka kata Syaikhul seorang insan tidak perlu merendahkan diri. Ada sebagian orang kalau kewalimahan orang kaya dia miskin, malu dia, minder dia. Minder anak-anaknya dengan penampilan begitu, dengan baju yang biasa-biasa saja, sendal biasa-biasa. Nah, nggak perlu malu ya. Kemudian kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan mengatakan seandainya kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan kembali menghinakan kita. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Makanya sangat disayangkan apabila seseorang merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih istimewa kalau kajiannya di tengah-tengah orang kaya, artis-artis, ya ketimbang kajiannya di tengah-tengah orang yang bukan artis, bukan para pejabat. Ini dipertanyakan kembali akidahnya, tauhidnya. Nah, kalau dia ikut kita bukan sedang mengatakan tidak boleh kajian di mana saja. Dan masalah niat dan tujuan manusia kita serahkan kepada Allah. Nah, sebagian orang, dan kita lihat fakta sebagian orang, kalau ikut kajian di masjid seakan-akan biasa-biasa saja kajian di dalam masjid. Begitu dia bisa menghadiri kajian di dalam hotel bintang 5 dan berbayar, karena memang berbayar, hotel kan mungkin gratis kan. Dia merasa inilah kajian yang paling istimewa. Padahal tidak ada tempat yang paling lebih istimewa di dunia ini selain di masjid jamaah. Silakan membuat kajian di taman, ya di gunung tertinggi, di tempat termewah, hotel termahal sekalipun. Tapi ingat, kajian yang paling mewah, yang paling spesial, yang paling mulia, yang paling mahal adalah kajian di dalam rumah Allah. Itulah satu-satunya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi. Tidak ada tempat yang lebih Allah cintai daripada masjid di dunia ini. Inna ahabbal bilad ilallahi masajidha. Allah tidak sebenarnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid. Wa inna abghadal biladi ila Allah asma'uha. Dan tempat yang paling Allah murkai di atas permukaan bumi ini adalah berarti habisnya tutup toko untuk di Tanah Abang ya.
nggak boleh tanah abang lagi. Bukan ini maksudnya, ya, karena di dalamnya sering ada jadi dusta, penipuan dan sebagainya. Maka dianjurkan kita membacakan doa masuk pas. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, ini penting kita didik anak kita, anak teman kita aja, Mak. Yang sampai kita udah capek-capek mondoi mereka, ngajarin tauhid sunnah, mereka pengen menghinakan diri mereka di depan artis. Minder di depan orang kaya karena dia miskin. Jangan. Ya. Jangan sampai anak kita yang sudah capek-capek kita ajarkan tauhid dan sunnah minder jumpa orang kaya karena kekayaannya, bukan karena sedekahnya yang luar biasa. Itu beda tentu, itu kelas agama kan. Nah, minder jumpa artis karena dia artis hebat dan sebagainya, dia tak hafid Al-Quran, dia cuma sekedar santri. Mestinya sebaliknya. Bukan berarti anjuran untuk sombong. Tetap kita tahu agama kita memerintahkan kita untuk berendah hati. Allah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wahfid janah kaliman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkan dirimu kepada para pengikutnya dari kalangan kaum mukminin. Allah juga berfirman, "Wal tilkal darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasada." Surga itu kami ciptakan, kami berikan hanya kepada mereka yang tidak bersifat tinggi di dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidak ada seseorang merendahkan dirinya karena apa kecuali Allah. Tapi jangan sampai kita minder di depan orang kaya karena kekayaannya dan karena kemiskinan kita. Minder karena dia jabatannya, karirnya luar biasa, kita biasa-biasa saja. Minder kita datang dengan becak butut, ya. Minder karena kita datang dengan sepeda motor butut, sedangkan mereka dengan motor-motor yang harganya miliaran, ya. Minder kita dengan mobil kita yang murahan, ya. Sementara yang lain pakai mobil mahal-mahal. Ini tidak yang rusak. Syekh bin Baz disebutkan pernah beliau diundang makan siang oleh Raja Fahd. Raja Fahd di masa itu. Sementara beliau sudah ada kemudian atau sebelumnya, anak lupa, disebutkan ada mahasiswa miskin, mahasiswa Jamiah Islamiyah, undang beliau makan di rumahnya, mahasiswa di kos-kos makannya paling apa? Kalau kita bisa paling bumi, ya kan, Syekh bin Baz ulama nomor 1 di masa itu. Sampai hari ini, mufti resmi. Beliau pun menjawab, iya. Beliau juga diundang oleh Raja. Apa yang beliau lakukan demi menjaga perasaan santri? Ini santri tiba-tiba dinaikkan ke dalam mobil beliau. Terus mahasiswa ini bercerita kok tiba-tiba masuk ke dalam halaman istana. Kayaknya bukan ini jalan ke rumah nih. Masuk ke dalam istana Raja. Makan di situ. Setelah itu Syekh bin Baz izin ke Raja. Maaf, saya sudah ada undangan. Sudah ada undangan sebelum undangan Anda. Saya harus memenuhinya setelah ini. Saya tidak bisa bertahan lama di sini. Kata mahasiswa ini, saya kira ada pejabat kerajaan lain yang mengundang beliau. Ada yang beliau maksud rupanya adalah, karena kalau saya bilang ke Raja Fahd, maaf saya pergi cepat karena ada undangan mahasiswa ini juga. Selesai mahasiswa ini, saya bimbang pergi cepat demi menjaga perasaan. Belum nggak sebutkan undangan. Keluar dari istana Raja Fahd pergi ke kos-kosan mahasiswa ini, makan dari undangan santrinya ini. Sampai mahasiswa ini bercerita disebutkan dalam surahnya Syekh bin Baz, biografi beliau. Padahal seandainya aku tahu bahwa yang dimaksud oleh Syekh bin Baz saat itu adalah aku mungkin akan batalkan. Lebih baik aku di istana itu aja, makannya banyak, ya, mewah dan sebagainya. Begitu mereka tidak merasakan mulia dengan dunia aja, ditinggalkan itu istana. Kalau kita nanti besok aja lah ya. Kapan lagi masuk ke sini? Ya, kita mah yang katakan sih, yang di rumah kita next time aja sih, banyak waktu lain. Nah, kita memang nggak boleh minder, ya, dengan berkurangnya dunia di sisi kita. Tetapi minderlah tatkala kita lebih dekat dengan, ya, maksiat daripada ketaatan. Minderlah tatkala kita lebih cinta kepada dunia daripada. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini hal yang hendaknya saya
ulangi kembali menjadi prinsip kita ya. Jadi prinsip kita. Anak sendiri berprinsip ya mau-mau saja diminta oleh orang mengisi kajian di rumahnya karena hukum asal ya. Isi kajian di mana saja boleh, paling terkadang ada maslahatnya, terkadang sebagai teman-teman orang tuanya keluarga besar nggak mau ke masjid ya, kan masih awal belum cinta kepada ilmu, mudah-mudahan setelah itu akan cinta ke ilmu akan mau ke masjid. Tetapi apabila melihat di situ ada unsur-unsur pemuliaan dengan status dunia, lebih baik jangan dihadiri. Maka Syekhul Islam menyebutkan hukum asal pemberian manusia itu harus diterima. Tetapi apabila pemberian tersebut ada unsur merendahkan kita, apabila kita menerimanya, kita akan direndahkan, jangan terima. Jati diri seorang muslim itu sangat mulia. Nah, sangat mulia jangan. Antum jangan sampai udah ngaji charper sama artis. Masih artis charper mantung, tak tangan-tangan antum ahli tauhid. Ini ada pernah sebagian ikhwan udah ngaji, tahu artis terkenal sebuah negara, ngaji dia di Masjidil Haram, berharap bisa jumpa. La haula wala quwwata illa billah. Kecuali mantan artis, apa? Ini masih artis, masih acting dengan lawan jenis, perzinahan kecil ataupun besar, masih sebagai penyanyi, musisi besar dan sebagainya, dikejar, minta selfie di tanah suci, mending mengejar Syekh Abdul Razak atau mengejar Ustaz Ibnu Bahri, pengajar masjid apa? Namun minta nasihat, minta faedah, itu bermanfaat. Nah, ya ikhwan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Lihat Bilal bin Abi Rabah, budak sahaya hitam pekat. Kita menyadar beliau walaupun di majelisnya Rasulullah ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar pernah memerdekakan beliau. Kenapa? Karena mereka pun tidak merendahkan orang lain dengan perkara dunia. Abu Bakar juga tidak risih duduk di majelisnya Rasulullah, walaupun di dalamnya rata-rata orang miskin. Umar juga tidak risih. Khalid bin Walid juga nggak risih dengan majelisnya Rasulullah, walaupun mayoritas yang di majelisnya Rasulullah orang-orang miskin. Sebagian mereka budak sahaya. Dan inilah yang tidak didapatkan oleh orang yang belajar online. Inilah yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak ikut kajian kecuali di hotel. Ingat, yang tidak ikut kajian kecuali di hotel. Sifat tawadhu. Nah, antum kalau kajian di tempat mewah selalu tidak mau ke masjid, pulang tambah zuhud atau berkurang zuhudnya, jujur berkurang. Apalagi kalau antum yang paling miskinnya. Begitu sampai di situ mobil antum madiin Toyota, yang lain semuanya madiin Eropa. Pulang dari situ all update mobil Eropa. Tapi kalau antum pergi kajian begini dalam mobil merasa kurang nikmat dalam perjalanan melihat, tetapi di dalam perjalanan antum melihat sebagian jamaah justru pergi kajian naik becak, di bawah terik matahari terbasahi air hujan, mereka ketawa ketiwi bahagia dengan anggota keluarga. Kita pun tersentuh betapa kufur nikmat anak. Betapa anak orang bersyukur itu. Mereka sedang duduk-duduk nunggu waktu azan untuk buka puasa Senin Kamis. Ya. Demikian juga kita melihat sebagian orang lain dengan anggota keluarga yang membaca bututnya kemudian berangkat ke kajian, kita pun merasa terpukul. Betapa hari diri ini tidak bersyukur dan sebagainya. Maka ini sangat penting ya untuk kita renungi jamaah yang dimuliakan Allah. Kita kumandangkan adzan Isya, kemudian salat, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah